Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kitab Ta'lim al-Muta'allim karangan dari Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi. Kitab Ta'lim al-Muta'allim terdiri dari 13 pasal, berdasarkan dari kata ta'lim yang artinya mengajar dan kata muta'allim yang artinya pembelajar. Latar belakang Syekh Al-Zarnuji menulis kitab ini adalah dalam muqaddimah beliau menuturkan latar belakang beliau menulis kitab ini. 1. Tidak berkahnya ilmu yang dipelajari pada thalabul ilmi. Yang kedua, tidak manfaat ilmu dari ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, tidak dapat mengamalkan atau menyebarkan ilmu yang telah dipelajari. Yang keempat, kesalahan dalam menuntut ilmu. Yang kelima, adab dan akhlak yang harus dimiliki setiap thalabul ilmi. Lanjut ke pasal-pasal ta'lim al-muta'allim. Pasal pertama, hakikat ilmu dan keutamannya. Pasal kedua, niat ketika belajar. Pasal ketiga, memilih ilmu, guru, dan teman, serta keteguhan dalam menuntut ilmu. Yang keempat, menghormati ilmu dan ahlinya. Yang kelima, sungguh-sungguh, tekun, dan semangat. Yang keenam, tahap awal, urutan, dan tahapannya. Yang ketujuh, tawakal kepada Allah. Pasal ke-8, masa produktif. Pasal ke-9, kasih sayang dan nasihat. Pasal ke-10, mengambil faedah pelajaran. Pasal 11, bersikap wara ketika belajar. Pasal ke-12, penyebab hafal dan lupa. Pasal ke-13, sesuatu yang mendatangkan dan menjauhkan rezeki serta menambah dan memperpendek umur. Kita lanjut kepada pembahasan pasal yang pertama, yaitu hakikat ilmu dan keutamaannya. Tidak semua ilmu harus dipelajari. Ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu yang mengenai iman, salat, zakat, dan lain-lain. Ilmu dibagi menjadi 4 menurut Syekh Al-Zarnuji. Yang pertama ada fardhu ain, fardu kifayah, haram, jawaiz atau boleh. Kedua, niat ketika belajar. Yang kita ketahui berdasarkan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu berasal dari niatnya. Lalu, Imam Al-Zarnuji memberikan 4 niat yang harus ditanamkan para thalabul ilmi. Yang pertama, mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan pada dirinya dan juga orang lain. Yang ketiga, menghidupkan agama, mendirikan Islam, dan mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Kita lanjut ke pasal ketiga, memilih ilmu, guru, dan teman, serta keteguhan dalam belajar. Dalam ilmu, hendaknya seorang thalabul ilmi mendahulukan ilmu agama, lalu ilmu yang lainnya. Hendaknya memilih guru yang lebih ahli terhadap ilmu yang dipelajari. Hendaklah memilih teman yang memiliki sikap wara, baik tabiatnya dan tanggap. Yang keempat, pasal keempat, menghormati ilmu dan ahlinya. Menghormati ilmu dan pemiliknya, dalam tanda kutip guru, dengan bentuk tidaklah seorang thalabul ilmi duduk di tempat gurunya, dan lain-lain, yang nantinya akan kita bahas akan lebih dalam. Pasal kelima, sungguh-sungguh, tekun, dan semangat. Menurut Imam Al-Zarnuji, ilmu adalah tujuan yang agung, sehingga diperlukan kesungguhan, ketekunan, dan semangat dalam menanggapinya. Kesungguhan pun juga harus ada dalam diri guru dan orang tua, terkhusus orang tua dalam menyiapkan dan memberi nasihat, juga doa agar thalabul ilmi mendapat nilai sesuai apa yang dia kehendaki. Yang keenam, tahap awal, ukuran, dan urutannya. Mulailah menuntut ilmu dari yang paling dasar, perlahan naik tingkat, lalu hingga menjadi tinggi. Adapun muzakarah dalam menuntut ilmu, yaitu mengulang-ulang ilmu agar tidak lupa sama thalabul ilmi. Adapun nadharah, saling memberikan pandangan. Adapun juga mutahharah, yaitu berdiskusi. Kita lanjut ke pasal ke-7, tawakal kepada Allah. Di sini Imam Al-Zarnuji menghimbau kepada thalabul ilmi untuk tidak pernah merasa sulit, menyulitkan hati tentang masalah rezeki, karena Allah sudah menjaminnya pada hadis riwayat Bukhari nomor 2699. Yang ke-8, masa produktif.
kewajiban menuntut ilmu adalah ketika lahir hingga akhir hayat. Syekh Al-Zarnuji menyebutkan bahwa menuntut ilmu di waktu muda adalah waktu yang terbaik. Yang ke-9, kasih sayang dan nasihat. Ilmu dan akhlak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seorang talabul ilmi hendaknya menyayangi dan selalu berhusnuzan, tidak iri ataupun dengki, saling menasihati dalam hal kebaikan sama saudaranya. Hendaknya seorang talabul ilmi juga tidak menyia-nyiakan waktunya. Yang ke-10, mengambil faedah pelajaran. Metode praktis untuk menambah pengetahuan diantaranya ialah dengan mempersiapkan alat tulis setiap saat, tidak menyia-nyiakan waktu, bergaul dengan guru, dan tamak kepada ilmu. Dalam tanda kutip di sini tamak kepada ilmu, di sini adalah seorang thalabul ilmi diwajibkan untuk memiliki rasa selalu berasa kurang kepada ilmu-ilmu yang telah ia pelajari. Karena dengan itu ia dapat memiliki segudang ilmu yang sangat banyak tentunya. Adapun juga fokus ketika pelajaran dan taat kepada seorang guru. Pasal ke-11, bersikap wara' ketika belajar. Imam Al-Zarnuji memberi wejangan kepada para pelajar untuk menjauhi rasa kenyang, banyak tidur, banyak membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, menghindari makanan dari pasar apabila memungkinkan, berhenti dalam menggunjing, bergaul dengan orang yang rusak akhlaknya, dan hendaknya mereka bergaul kepada orang-orang yang soleh. Duduk menghadap kiblat, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, memperbanyak sholawat. Pasal ke-12, penyebab hafal dan lupa. Menghafal termasuk ke dalam metode belajar di berbagai lembaga pendidikan. Imam Al-Zarnuji menyebutkan bahwa hal yang banyak membantu hafalan ialah kesungguhan, tekun, sedikit makan, dan sholat di malam hari. Adapun juga membaca Al-Quran. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan lupa diantaranya adalah banyak berbuat maksiat, banyak melakukan dosa, gelisah, khawatir, dan sibuk dengan urusan dunia. Pasal ke-13, sesuatu yang mendatangkan dan menjauhkan, serta memperpanjang dan memperpendek umur. Imam Al-Zarnuji mengingatkan bahwa kepada pelajar harus mengetahui apa saja yang menambah rezeki dan apa saja yang menambah panjangnya usia dan kesehatan, supaya masa belajarnya dapat diselesaikan dengan baik. Imam Al-Zarnuji menyebutkan bahwa perbuatan dosa dan dusta dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Selain itu, tidur pagi juga menjadi pemotong rezeki bagi kita dan juga menjadi fakir dalam berilmu. Di antara semua pasal ada salah satu pasal yang sangat saya sukai, yaitu adalah pasal keempat, menghormati ilmu dan ahlinya. Kita akan membahas lebih dalam dengan bunyi i'lam bi anna talibal ilma la yanalu ilma wa la yantafa'a bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ilmi wa ta'zimil ustad wa tauqirih. Seketahuilah para pelajar tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dengannya, dalam tanda kutip ilmu, tanpa menghormati ilmu dan guru. Wa min tawqiril muallim alla yamshi amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabtadil kalamah indahu illa biizni. Termasuk menghormati guru adalah hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak boleh bicara kepadanya kecuali dengan izinnya. ولا يكثر الكلام عنده ولا يسأل شيئا عنده ملالته يراعي الموقته ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج. Hendaknya tidak banyak bicara di hadapannya dan tidak bertanya tentang sesuatu ketika sedang ia lelah. Dan harus menjaga waktu dan jangan mengetuk pintunya, tapi sebaliknya, kita harus menunggu sampai beliau keluar. Ini adalah rangkuman-rangkumannya. Adapun hadis riwayat Muslim nomor 2659, siapa yang menempuh ilmu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Adab dan ilmu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat saya sukai, karena memang pada kenyataannya ini sangat diperlukan. Referensi yang kami ambil adalah dari penerbit Mutiara Ilmu Surabaya dengan penerjemah Abdul Qadir Jufri. Sebelumnya mohon maaf
kepada para juri, kenapa kami tidak mengambil Abdurrahman Azam? Karena kami sendiri tidak mendapatkan pernyataan tentang itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Kami minta maaf apabila ada salah kata. Sesungguhnya itu datang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.